بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa Ustaz Syam. Ini surah Yusuf benar Ustaz Surah Syam ya? Yusuf. Karena tadi saya dengar ada kata-kata Yusufnya di sana Iya. gitu loh. Itu ini ayat berapa Ustaz Syam dan menjelaskan tentang apa nih surahnya nih? Ini ayat 87 surah Yusuf tentang bagaimana kesedihan dan kekecewaan Nabi Yakub alaihissalam, ayahanda daripada Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengetahui anaknya dipisahkan darinya. Namun ternyata Nabi Yakub alaihissalam tahu sebenarnya anaknya nih mana mungkin meninggal dimakan oleh serigala sedangkan bajunya nggak koyak. Ada darahnya tapi nggak koyak gitu kan. Nggak koyak pada saat Nabi Yusuf dikabarkan meninggal dunia dimakan oleh serigala. Dikabarkan oleh saudara-saudaranya. Akhirnya ketika musim kemarau melanda Palestina. Akhirnya ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan kepada anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf. Engkau berjalanlah, berangkatlah ke Mesir cari raja yang ada di sana. Mungkin di sana ada Yusuf dan saudaranya. Benyamin ya. Akhirnya disuruh berangkat untuk mencari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kata anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam, mana mungkin ada di sana? Enggak mungkin lah. Kita kan di Palestina, sedangkan itu adalah Mesir. Enggak mungkin ada di sana. Kata Nabi Yakub alaihissalam, fala tayasu min rauhillah. Jangan kalian berputus asa daripada rahmatnya Allah. Karena kalau Allah sudah berkehendak, maka segala sesuatu bisa terjadi. Dan sesungguhnya la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak adalah orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang menolak daripada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini Ya, jadi tentang benar-benar putus ayatnya ini asa. tentang putus asa ya. Benar. Ini Masya Allah. Jadi kita Tentang nggak boleh kekuasaan sebagai Allah. umat muslim ini berputus asa dari rahmatnya Allah. Iya, Karena benar. Allah itu pasti akan memberikan sesuatu jalan buat kita Iya, semua kalau gitu Allah ya. sudah berkehendak maka kun fayakun. Masya Allah. Jazakallah khair. Makasih Insyaallah, banyak sama-sama, Ustaz Mas Syam Fadli. atas penjelasannya. Kita sapa juga jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Bu, pernah putus asa Bu? Hah? Ada yang pernah, ada yang enggak. Ada yang malu-malu ya Bu ya, sebenarnya pernah. Tapi kalau putus cinta pernah Bu? Pernah. Yang mutusin apa yang diputusin Bu? Yang mutusin, cie-cie. Kalau mutusin gak terlalu sakit hati ya Bu ya. Kalau diputusin sakitnya di mana Bu? Iya, cucian DL katanya. Kasihan deh lo. Ini Masya Allah ya. Tapi beda nih sama anak-anak zaman sekarang nih. Anak-anak zaman sekarang itu gampang banget langsung putus asa. Baru dikasih cobaan sama Allah, langsung putus asa. Nah hari ini nih, yuk buat adik-adik yang di rumah yang lagi nonton, kita bahas tentang tema yang luar biasa buat sama-sama kita pelajari. Tema kita pagi hari ini adalah lebih baik putus cinta daripada putus asa. Apa Bu? Lebih baik daripada? Kalau bisa jangan dua-duanya Bu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini buat jamaah yang ada di rumah juga ya. Nanti di segmen 2 insya Allah kita akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Mungkin dari sekarang bisa langsung ditelepon ya ke nomor yang ada di bawah ini. Ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Dan untuk Anda di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Ini Masya Allah nih, sekarang kita mulai membahas tentang tema kita pagi hari ini.
Pokoknya kita semuanya itu harus selalu semangat. Jangan putus asa ya Bu ya. Karena tadi Ustaz Syam di awal sudah membacakan surah Yusuf tadi ayat 87. Ini Masya Allah bahwa kalau orang yang berputus asa berarti dia orang-orang yang menolak kebenaran dari Allah. Atau biasanya dibilang orang-orang kafir ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah sekarang lantas bagaimana sebenarnya ajaran Islam ini memandang anak-anak sekarang yang suka gampang putus asa. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang pertama yang terhormat Ustadz Muhammad Nur Maulana, silakan. Makasih banyak Mas Ahmad Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita diberikan kemuliaan menjadi manusia yang namanya manusia dikasih akal untuk bisa berpikir, untuk mencari jalan keluar dan untuk mencari berbagai macam ilmu yang bisa kita dapatkan luar biasa. Alhamdulillah. Bahkan kita diberikan perasaan. Cici. Mudah-mudahan kita bisa move on. Move on. Jamaah. Menyikapi tentang berputus asa. Apalagi anak muda zaman now yang suka berputus asa. Ibu. Kalau zaman old. Zaman old dulu. Kalau kita ada masalah curhatnya di diare. Oh diari maksudnya. Diare buang air Ustaz. Ditulis curhatannya. Betul apa benar? Bu? Atau di kertas? Aduh, suratnya Uminya Nora dan suratku masih ada. Udah lama tersimpan 25 tahun. Jangan salah. Jamaah. Tapi zaman sekarang kalau ada masalah curhatnya di mana, Bu? Media sosial. Jadi bapernya berjamaah. Bukan baper sendiri. Untuk menangani yang namanya berputus asa. Orang-orang yang berputus asa itu melahirkan dosa. Apa yang dilahirkan, Bu? Dosa. Ketika dosa itu timbul karena disebabkan putus asa, seakan-akan dia dengan mudahnya melakukan dosa. Ada yang minum minuman keras, yang melakukan maksiat, bahkan meninggalkan kewajiban, bahkan terjadilah kezoliman. Tuh 2, 3. Zolim pada dirinya, zolim kepada sesama, saling menyalahkan gara-gara ini, gara-gara ini. Kenapa kau pertemukan dengan saya? Kenapa kalau kau pertemukan waktu itu? Kenapa kau memperkenalkan aku dengan dia? Sampai sekarang saya diputusin gara-gara kamu. Memang kamu sebenarnya seperti itu. Sampai menyalahkan banyak orang. Bahkan putusnya rahim yang namanya kasih sayang. Jamaah. Apalagi yang berikutnya sikap ini orang-orang yang berputus asa tergolong kufur nikmat dan bisa berakibat dosa besar. Karena orang yang berputus asa bisa juga mengakibatkan yang paling berbahaya itu ada namanya maaf nauzubillah. Jangan sampai Anda melakukan ini. Apa itu? Bunuh diri. Itu kalau bunuh diri langsung lolos masuk neraka. Karena kenapa? Memutus rahmat Allah daripadanya. Padahal hidup ini pasti ada manfaatnya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di depan saya, tidak usah berputus asa. Nanti di segmen 3 bergantian ya. Ada lagi. Orang yang berputus asa mengarahkan manusia dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Timbullah sifat iri hati, ketidakpedulian, dan hilangnya harapan. Mohon maaf jamaah. Di mana doa? Di sini ada doa. Kalau memang tidak sesuai harapanmu atau putus cinta atau apapun yang terjadi, mohon maaf, gagal dalam berusaha. Ingat, usahalah untuk tetap meraih kebaikan
atau mencari hikmah, atau mencari pahala, atau mencari kebaikan. Betul. Pembelajaran loh. Harus belajar, Kalau Anda bener. gagal bisa jadi pembelajaran. Iya, jadi mendingan orang zaman dulu ya. Iya. Kalau sakit hati, kesel-kesel atau apa nulisnya di mana? Di diare. Bukan. Betul. Diari. Diare, oh udah bener. Kirain di diare. Kalau orang diare zaman beda se- lagi. Iya. Kalau orang zaman sekarang di medsos. Oh iya. Jadi semuanya Sampai orang tahu. Orang bisa tahu mempermalukan diri sendiri Iya sebenarnya. bener. Dan bisa jadi jari jemarimu menjadi jerujimu. Bener banget. Pak Ustadz Jangan ini, Masya Allah, macam-macam nauzubillah. bikin puisi yang panjang, yang menyinggung perasaan orang. Kekasihku ternyata seperti makan sayur kol. Kenapa? Ustadz Jazakallah khair, makasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Masya Allah nih, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu ya. Yang lagi milenial banget, viral nih Bu, atau viral nih. Ada siapa nih? Ada Dara Arafa. Assalamualaikum Dara. Nih Dara nih, bintang tamu kita nih. Dara boleh maju ke depan. Ini Masya Allah. Ustadz, ini dia benar-benar ngetop banget. Dia viral banget dengan Wah. quotes-quotes yang dia buat. Aku penasaran. Coba kita pengen tahu. Coba quotesnya apa? kasih tahu dong. Coba Ya. kasih. Ini kamera Di ini kamera satu. Coba. Ya. Malu. Jangan malu, Boleh coba. malu. Ayo. Yang kayak di Instagram aja. Ya, nggak apa-apa, Boleh, yang- boleh. Emang tuh ya cowok-cowok kalau ngeliat cewek cantik sedikit di Instagram, follow. Wow. Terus? Kalau nggak cantik, Nggak di follow. nggak di follow. Berarti kalau masuk Instagram harus cantik dong. Iya biar di follow. Dan di follow, ya Allah. Biar followersnya banyak. Pantes, teman saya banyak banget follow cewek-cewek. Itu namanya modus. Modus. Itu modus ya. Allah. Jadi laki-laki yang Modus. follow wanita-wanita itu adalah modus. Modus. Tapi gini, kalau buat Dara sendiri pernah nggak ngerasa putus asa? Oh kalau putus asa sih belum pernah ya, Belum cuman pernah. hampir. pernah Kalau putus asa. cinta? Pernah. Pernah. Diputusin apa mutusin? Iya diputusin dong. Diputusin. Putusin. Ah, saya Gengsi. percaya yang pertama. Saya percaya yang Lebih sering pertama. mana? Diputusin atau mutusin? Lebih sering ditinggalin. Lebih bagus begini. Buat semua generasi zaman now, Now. tolong kalau mau tidak diputusin dan tidak memutuskan, Ah. lebih baik ta'aruf aja. Iya benar. Tapi sekarang gini, kalau misalnya pernah putus asa, biasanya kan katanya anak sekarang itu kan suka baperan, susah move on. Terus akhirnya, Stop. apa tuh Ustaz? Saya berdiri di sini kayak dua perbandingan. Maksudnya? Zaman now dan zaman old. Tapi orang-orang zaman off gampang move on. Kalau buat Dara sendiri, gimana caranya kamu tuh bisa bangkit atau bisa move on dari keputusasaan tersebut? Biasanya. Oh, kalau aku biasanya itu lebih mendekatkan sama orang tua ya. Oh gitu. Tangan dong. Oh. Cerita masalah sama mama papa karena dari situ biasanya kita tuh dapat solusinya gitu. Dapat ketenangan juga kalau dinasehatin sama papa sama mama papa tuh lebih kayak dapat gitu poinnya. Yang paling mengetahui, yang paling merasakan perasaan kita adalah orang tua. Kalau belum jadian, curhatnya ke orang tua. Tapi kalau sudah jadian, sudah jadi suami istri, sebaiknya hindari curhat kepada orang tua, dikhawatirkan. Kita sudah baikkan tapi orang tua belum memaafkan. Ini Kadang-kadang pelajaran seperti nih. itu. Dara makasih banyak ya udah mampir ke Islam itu indah. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Dara. Ustadz makasih banyak. Masya Allah Dara boleh duduk lagi. Jamaah. Kita lanjut lagi nih. Lebih baik putus cinta daripada putus asa. Nah tapi anak zaman sekarang ini kalau putus asa seperti tadi apa yang dibahas oleh guru kita di awal segmen Ustadz Maulana. Ada yang suka frustasi. Sampai-sampai akhirnya mau bunuh diri kayak kehilangan kendali gitu. Nah bagaimana tuh kita menghadapi orang-orang yang seperti ini nih. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Abi Maki, mohon izin waktunya silakan Abi, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Syam tadi bahwa sesungguhnya yang namanya putus asa ini dosa yang sangat besar sekali untuk dihindari. Bahkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kalau seandainya ada orang memiliki 100 dosa, lalu dia putus asa, maka putus asa itu lebih besar daripada 100 dosa yang dia miliki.
Kalau orang ini memiliki dosa sebanyak apapun, kesalahan sebanyak apapun, tapi apabila dia tidak putus asa akan sirna dosanya dengan taubat. Tapi apabila dia putus asa, maka putus asa itu lebih besar daripada dosa yang sekarang sedang dimiliki. Lalu pertanyaan yang sangat indah tadi digambarkan, subhanallah, apa sih tanda-tandanya orang yang gampang putus asa, yang mudah putus asa? Banyak para alim ulama dengan singkat dengan menyatakan kata-katanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ternyata suhulatul ma'asi. Orang yang gampang sekali mudah melakukan maksiat. Matanya mudah maksiat, telinganya mudah maksiat, lisannya mudah maksiat, gaulnya mudah dengan perbuatan maksiat. Orang yang seperti itu pastikan dia ini sangat mudah sekali putus asa. Kenapa? Karena orang sudah mudah maksiat, ini menandakan dha'ful iman. Imannya yang lemah, imannya yang lalai. Apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya dia mudah maksiat karena iman yang lalai atau iman yang lemah. Dan ini adalah mengakibatkan mudah putus asa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang ini gampang putus asa? Hubbud dunya. Karena hammuhud dunya. Dalam hadis Rasulullah SAW dengan tegas sekali kalimatnya. Man kanat hammuhud dunya. Siapa saja yang pikirannya hanya memikirkan dunia. Hanya memikirkan dunia, dunia dan dunia. Astagfirullah. Apa kata Rasulullah SAW? Farraqallah alaihi amruh. Allah akan acak-acak pikirannya. Allah tidak akan jadikan pikirannya fokus. Dia akan pikirkan itu, pikiran ini. Jadi mau tidur, ingat dunianya. Mau bekerjanya, fokus lagi dunia. Ibadah, ingat dunia. Ingat dunia, maka farraqallah alaihi amruh. Selanjutnya yang sangat mengerikan. Wa ja'alallahu faqra baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran di depan kepalanya. Di depan kepalanya, kefakiran itu di depan kepalanya. Apa yang dia miliki tetap kurang, tetap merasa kurang. Akhirnya apa? Kalau sedikit saja dia kesandung dalam urusan dunianya, maka dia langsung putus asa. Kenapa? Karena pikirannya hanya dunia tanpa memandang akhirat. Kalau sudah pikirannya ke akhirat, apapun yang terjadi, dia akan mengatakan, tenang ada akhirat, tawakal ada akhirat, difitnah misalnya, ataupun tertipu misalnya, dapat musibah. Kalau pikirannya akhirat, tenang ada akhirat. Tapi kalau pikirannya dunia, dia tidak akan pernah memikirkan akhirat. Begitu tersandung, dia langsung putus asa. Ini dua. Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang ini putus asa, ataupun tanda-tanda orang itu mudah putus asa. Yang ketiganya ini adalah, astagfirullah, ini yang disebut dengan para alim ulama, khaufum minal majhul. Artinya apa? Takut dengan masa yang akan datang. Nggak ngerti, nggak tahu, tapi dia sudah merasa takut. Kalau mau melakukan sesuatu, sudah serba ketakutan. Mau melangkah, serba takut. Mau melakukan, serba ketakutan. Kalau orang-orang ini serba takut untuk masa depan, itu mudah untuk putus asa. Lalu yang terakhir, para alim ulama menyatakan, apa tanda-tanda orang ini mudah putus asa? Ternyata para alim ulama dengan tegas, terlalu orang ini menanam rasa hasad di dalam hatinya. Hasad iri. Simak baik-baik, yang namanya azab itu akan ada di dunia, ada di akhirat. Kalau di akhirat tidak usah diceritakan, itu ada neraka, azab kubur. Tapi di dunia ada azab yang khusus seperti orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, para alim ulama pun menjelaskan yang namanya hasad na'un minal azab. Karena yang namanya hasad tidak menenangkan diri dan akhirnya orang bisa tersiksa karena sifat hasad yang dimilikinya. Apakah ada orang yang hasad hidupnya tenang? Tidak. Dan orang yang mudah hasad sedikit musibah putus asa. Jadi punten hanya bisa memaparkan ini yang disampaikan para alim ulama. Ternyata 4 di antara yang menyebabkan atau tanda-tanda orang bisa putus asa. Astagfirullahaladzim. Jadi kita boleh dari awal lagi kita ulang tadi ya. Yang Iya. pertama adalah bicara masalah tentang kurangnya iman. Betul. Ya, Kurangnya tadi iman ya. karena akan jadi mudah maksiat. Masya Allah. Betul. Yang kedua tadi adalah berbicara masalah tentang hubbud dunia. Hubbud dunia. Betul. Ah, Masya Allah. Yang ketiga Iya. tadi kita lanjut lagi berbicara masalah tentang takut masa depan. Takut masa depan. Terlalu ketakutan untuk masa depannya. Alhamdulillah. Sebetulnya Dan yang demikian. terakhir tadi yang keempat adalah pembahasan Hasad. adalah bicara Masya masalah Allah, tentang luar hasad. biasa, Ini langsung Masya nempel di Allah. Mas Fadli ini. Ditempelin di Luar bahaya. Ini, biasa. kayaknya, ini Masya Allah kita harus belajar banyak. Karena kalau kita selalu berpikir dunia itu gak akan pernah cukup. Betul, betul. Ini kalau kita Kalau berpikirnya akhirat insya Allah dunia dicukupkan gitu Betul, ya Abi ya. dan akan ditenangkan jiwa Masya ini. Allah, jazakallah khair, Hayyakum. makasih Wa iyyakum khairal banyak. jaza. Ya Allah Allah Abi, barik. mudah-mudahan Hayyakum. bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Gak usah takut ya Bu ya masalah rezeki ya Bu ya. Gak usah putus asa karena kita punya Allah. Dan gak usah takut masalah dunia karena dunia cuma sementara. Yang lama di mana Bu nanti Bu? Di akhirat. Mau sekarang Bu apa besok? Ntar ya Bu ya belum. Ya Allah cepat kirain belum jawabnya. Ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Tentang tema kita pagi hari ini lebih baik putus cinta daripada putus
asa. Dan setelah ini kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Abi Maki. Mohon izin Abi, tentang apa berikutnya Ya, pembahasannya? Insya Allah kita akan membahas bagaimana caranya agar kita ini terhindar daripada sifat maksiat. Apa saja yang perlu disiapkan agar kita tidak mudah putus asa. Oh Masya Allah, Allah jadi barik perlu persiapan apa nih Apa biar yang kita perlu nggak mudah dipelajarin? putus asa nih Benar, Masya Allah. insya Allah. Buat jam yang ada di rumah yuk, setelah ini kita akan kasih kesempatan buat Anda di segmen berikutnya. Akan ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah. Ayo dari sekarang langsung ya telepon ke nomor yang ada di bawah ini. Ke 791-87700 untuk Jabodetabek. Dan bagi Anda di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Insya Allah setelah yang satu ini. Sekarang waktunya kita menikmati dulu. Ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.